Indoor IMT 2018-1137. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode UMI. Pengertian metode UMI itu terdiri dari dua kata, yaitu metode dan UMI. Metode artinya suatu cara untuk mencapai tujuan, sedangkan UMI yang berarti ibu. Jadi pengertian metode UMI yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan seperti seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya. Metode ini menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu metode secara langsung atau tanpa dieja. Yang kedua yaitu berulang-ulang, seperti halnya seorang ibu mengajarkan bahasa kepada anaknya. Yang ketiga yaitu kasih sayang yang tulus, yang merupakan kunci sukses mendidik anak. Begitu juga pada guru Al-Quran yang harus meneladani seorang ibu, karena pembelajaran metode ini diharapkan guru dapat menyentuh hati peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator pertama, yaitu tentang sejarah metode UMI. Metode ini diciptakan pada tahun 2007 yang didirikan oleh KPI, yaitu Kawalita Pendidikan Indonesia, yang dipelopori oleh Ahmad Yusuf MS, Muzamil MS, Nurul H, Samidi, dan Masyruri, yang dilatar belakangi oleh kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk belajar membaca Al-Quran semakin meningkat, karena program dan metode pengajaran Al-Quran yang ada belum menjangkau seluruh segmen masyarakat. Jadi metode UMI ini dimaksudkan untuk memfastabakil al-khairat dalam pendidikan Islam, dan adanya metode UMI ini diilhami dari metode pengajaran membaca Al-Quran yang sudah tersebar di masyarakat, khususnya dari metode yang telah sukses mengadakan banyak anak bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya yaitu pendekatan yang digunakan dalam metode UMI terdapat 3. Yang pertama, direct method, langsung tidak banyak penjelasan, yaitu dibaca tanpa dieja atau diurai atau tidak banyak penjelasan. Yang kedua, repetition, yakni diulang-ulang. Dalam bacaan Quran akan semakin kelihatan keindahan, kekuatan, dan kemudahannya ketika kita mengulang-ulang ayat atau surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, kasih sayang yang tulus, kekuatan cinta, dan kesabaran seorang ibu dalam mendidik anak adalah kunci kesuksesannya. Demikian juga seorang guru yang mengajar Al-Quran, jika ingin sukses, hendaknya meneladani seorang ibu agar guru juga dapat menyentuh hati siswa mereka. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Terima kasih. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan dari presentator kedua, yaitu kelemahan dan kelebihan metode UMI. Kelebihan metode UMI ada 4, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan ibu. Metode UMI merupakan salah satu metode Al-Quran yang menggunakan filosofi dari kata ibu, yang dalam bahasa Arab adalah ummi. Nah, metode ini menggunakan pendekatan ibu, yang mana ustadz atau ustazah memerankan dirinya sebagai ibu yang dengan kasih sayangnya mengajari anak, dan dengan kesabarannya mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak. Yang kedua, goodwill management. Nah, kesediaan, dukungan, dan perhatian dari pimpinan atau lembaga pengelola terhadap pembelajaran Al-Quran ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan metode UMI, karena pengelolaan ini berperan cukup besar pada iklim kerja yang kondusif sehingga dapat meningkatkan prestasi dan secara optimal. Yang ketiga, sertifikasi guru atau mutu guru. Adapun kualifikasi guru dalam metode UMI ini yaitu tartil dalam membaca Al-Quran, menguasai ghoroib dan tajwid dasar, terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, menguasai metodologi UMI, berjiwa dai dan murabbi, disiplin waktu,
dan komitmen pada mutu. Nah, karena guru merupakan tonggak utama, bagaimana pembelajaran berhasil apabila guru tidak memiliki bekal yang cukup, sehingga guru yang menggunakan metode UMI ini harus mempunyai kualifikasi yang tertera tadi. Yang keempat, sistem berbasis mutu. Nah, kelebihan dari metode UMI yang keempat ini yaitu mutu yang bagus, yang mana di sini semua mentargetkan untuk mencapai mutu yang bagus dan berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan metode UMI. Ada dua, yaitu yang pertama, buku pegangan atau buku jilid yang terlalu banyak. Nah, maksudnya yaitu dalam hal buku pegangan atau buku jilid, metode UMI menggunakan 6 jilid buku serta tambahan buku tajwid dasar dan buku ghoroib. Selain itu, tiap jilid UMI memiliki 40 halaman. Padahal untuk metode-metode lain hanya berkisar antara 20 sampai 30 halaman per jilidnya. Yang kedua, target waktu. Nah, setiap metode pembelajaran Al-Quran memiliki target waktu agar santri mampu membaca Al-Quran dengan baik. Nah, mengapa ini mempunyai kelemahan dalam target waktu? Karena jilid UMI ini berisi 40 halaman. Jika tiap tatap muka menyelesaikan 1 halaman, maka dibutuhkan 40 kali tatap muka untuk menyelesaikan 1 jilid, dan itu setiap pertemuan harus lancar dan naik ke halaman selanjutnya. Jika dalam 1 bulan ada 16 kali pertemuan, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk menyelesaikan 1 jilid, sedangkan metode UMI memiliki 6 jilid. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk menyelesaikan semua jilid UMI. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 13 mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.